Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una. Rabbana fakkif lana wa fakkif ahlina wa qarabatal ladzi min dinina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadits bi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, hadirin muhadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalalah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada saat ini di bulan Sya'ban ini kita kembali dapat mengadakan acara kajian setiap minggunya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mudah-mudahan mengantarkan kita kepada ilmu dalam syariat yang kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, saumu Ramadan. Salawat dan salam terlupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari cara berfikir, dari pemahaman-pemahaman yang keliru kepada pemahaman-pemahaman yang as-sunnah, yang berdasarkan Al-Quran, as-sunnah, dan pemahaman para sahabat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang fikih saum Ramadan. Sebelum ini kita sudah membahas tentang definisi puasa. Dan kita sudah tahu ada puasa ala syariat, ada puasa ala adat, ada pula puasa ala kadar. Kemudian kita mengenal kajian sebelumnya tentang adanya puasa-puasa wajib dan ada pula puasa-puasa sunnah. Pada malam hari ini sedikit kita akan menambah kajian kita tentang beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Banyak orang selama ini menganggap puasa itu sebagai tradisi yang rutinitas tahunan yang mereka lakukan tanpa mengambil hikmah-hikmah dari setiap ibadah yang ia lakukan. Maka dalam satu buah hadis telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan, As-sawmu junnah istajirra bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng ataupun benteng. Maka benteng seseorang dari neraka adalah dengan melakukan ibadah puasa. Jadi ada beberapa hal keutamaan dari pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama, puasa merupakan amalan yang paling bagus yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga." Maka Rasulullah menjawab, "Alaika bisaum fa innahu limislalah." Puasalah kamu karena tidak ada amalan yang bisa menandingi ibadah puasa. Jadi ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang tidak ada balasnya, tidak ada batasnya. Yang kedua, keutamaan dari ibadah puasa
puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, yang mana puasa menyatakan, puasa sendiri yang berkata, Ya Rabb, mana'tuhu ta'amu syarabi bi'nafih. Dihalangi untuk tidak makan dan minum karena aku, maka syafaatilah. Jadi sering kita mendengar adanya syafaat dari Rasulullah. Maka puasa pun memiliki syafaat. Al-Quran pun memiliki syafaat. Maka keutamaan dari ibadah puasa itu sendiri, dia akan memberikan syafaat seperti Al-Quran yang dapat memberikan syafaat kepada kita. Selanjutnya, puasa, keutamaan puasa itu sendiri adalah sebagai penebus bagi seseorang yang berpuasa. Puasa adalah sebagai penebus. Maka dia akan berpuasa bagaimanapun fitnah yang dimunculkan pada dirinya, maka dia tidak akan terpengaruh terhadap fitnah tersebut. Inilah keutamaan daripada puasa. Fitnah yang ditimbulkan dari keluarganya, fitnah yang muncul dari hartanya, dari tetangganya, dari anaknya, itu bisa ditebus dengan solat, puasa, sedekah, serta amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak ada yang tidak bisa mengatasi suatu problem, permasalahan seseorang, maka ibadah adalah salah satu solusi untuk membentengi seseorang dari berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian keutamaan puasa yang selanjutnya, bagi orang yang berpuasa, Allah siapkan pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nama pintu surga namanya Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki kecuali bagi orang yang berpuasa. Maka orang yang lain tidak akan memasuki pintu itu. Dan seorang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis beliau, Ma min abdi yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalik al-yawmu wajhau anin nar sab'ina khalifah. Artinya, seseorang yang melakukan puasa dalam jalan fi sabilillah, maka dia seperti jihad dari menjauhkan dari api neraka sebanyak 70 tahun. Itulah kajian pertama, bahwasanya keutamaan puasa sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya tentang adab berpuasa. Kata Rasulullah menyatakan dalam hadis beliau, As-sawmu junnah ma lam yahriqha. Puasa itu benteng atau tameng selagi tidak merobek, supaya jangan jadi pecah. Jadi orang yang berpuasa, selama dia memiliki adab, maka itu akan menjaga puasanya. Sebaliknya, ada orang yang berpuasa yang tidak memiliki benteng dari setiap dia melakukan ibadah, bisa saja ibadahnya akan rusak atau pecah. Jadi tameng itu akan bagus bila menangkis musuh-musuh. Kalau tameng itu robek, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Maka Rasulullah bersabda, Man lam yaza' qawla zur wal amalu bih, falaysa lillahi hajjatun fi ayyat amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan ibadah puasa, tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, masih suka melakukan perbuatan kekejian, maka Allah tidak butuh orang tersebut untuk melakukan ibadah puasa. Karena ibadah puasa yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis beliau, Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang melakukan ibadah puasa, sedangkan mereka hanya sebatas menahan makan dan minum. Dia tidak mendapatkan ibadah puasa. Jadi ada beberapa adab yang harus ada bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu ketika mereka melakukan ibadah puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa hendaklah menundukkan pandangan dan tidak
menyaksikan tontonan-tontonan haram, baik di televisi atau lewat HP atau melihat wanita-wanita tabarruj atau yang lain. Tidak boleh. Jadi ketika Ramadan tiba, ternyata harga pulsa meningkat, paket cepat laris gara-gara untuk melihat hal tersebut. Maka adab orang yang berpuasa seperti ini bisa merusak dari ibadah puasa yang ia lakukan. Menonton televisi, menonton wanita-wanita tabarruj. Apa wanita tabarruj? Wanita yang tidak membuka aurat, yang menyerupai orang-orang kafir. Maka ini harus kita jaga dalam adab kita melakukan ibadah puasa. Yang kedua, adab dalam berpuasa, menjaga lisan agar tidak berbicara kotor, dusta, caci maki, ghibah dan namimah. Ini bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, menahan telinga dari suara yang haram, seperti mendengarkan musik, pertengkaran, ghibah dan pembicaraan sia-sia. Jangan ada kita bercampur baur terhadap orang-orang seperti ini. Ketika bulan Ramadan tiba, musik semakin gencar, semakin keras, maka ini kita jaga telinga kita dari hal-hal yang tidak mendatangkan pahala bagi kita. Masih mendingan kita mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, atau kita sendiri yang akan membaca Al-Quran, atau pembicaraan yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Kemudian adab berpuasa selanjutnya adalah menjaga kebersihan makanan dan minuman, terutama saat sahur dan saat berbuka, dari yang haram atau dari hal yang aneh-aneh. Ada saja makanan-makanan yang haram yang tanpa terasa kita memakannya, atau makanan atau minuman yang aneh yang kita sendiri tidak tahu ternyata itu haram. Ini adab yang berpuasa. Yang selanjutnya, kita jaga puasa kita dengan sikap penuh harap pada Allah Rabbul Jalalah. Lemas atau khawatir puasa kita tidak diterima, kita selalu mengharap dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yadkhul jannah bi amalih." Tidaklah di antara kalian masuk surga karena semata-mata amalnya. Jadi seorang tidak masuk surga karena amal perbuatan kita. Apalagi kata Rasulullah menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dilihat pada akhirnya, bukan pada awal-awalnya. Ketika hari pertama puasa, hari kedua puasa dan selanjutnya semakin kuat orang berpuasa. Jadi dilihat ibadah pada akhirnya. Nah, maka pada akhir itu banyak kita lihat pada anak-anak generasi muda yang terpeleset, yang tidak bisa menjaga puasanya karena terpengaruh dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dia. Jadi banyak menjaga puasa tidak batal, banyak yang bisa. Orang tidak batal puasa banyak yang bisa menjaganya. Tetapi menjaga puasa supaya tidak batal pahalanya yang tidak batal, ini yang tidak banyak. Kenapa? Karena harus menguasai seluruh anggota tubuh kita, bukan hanya zahir, tetapi batin pun kita wajib menjaganya sampai puasa itu tuntas. Jadi ibadah dilihat dari kesudahannya, bukan dari hari ini. Orang ini rajin sholat, orang ini rajin puasa, bukan hari ini. Akhir dari kehidupan kita, apakah kita rajin dalam ibadah sholat kita, apakah kita rajin dalam ibadah puasa kita. Apalagi ibadah yang dilakukan, ibadah tahunan selama 1 bulan. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum ajmain, ada beberapa risalah Ramadan, penyimpangan sebelum Ramadan yang sudah mentradisi di tengah masyarakat kita. Maka perlu kita ketahui dan mudah-mudahan bisa kita jauhkan dari hal tersebut. Kita usahakan terhadap keluarga kita, kalau tidak terhadap diri kita, agar terjauh dari hal-hal tersebut. Yang pertama, tradisi yang sudah masuk menjadi agama di negeri kita ini, terutama Indonesia. Yang pertama, banyak orang ke kuburan keluarga dengan membawa bunga, kemudian mengirimi doa yang sebanyak-banyaknya. Ini tidak ada dalam syariat.
kubur bukanlah tempat ibadah. Dan ini sudah mentradisi. Banyak orang ketika Ramadan akan datang maka mereka pergi ziarah kubur. Ziarah kubur tidak salah. Yang salah mengkhususkan ketika Ramadan datang mereka menziarahi kubur, makan di tempat kubur, baca Al-Quran di kuburan. Ini tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengirimi doa kepada arwah. Ini banyak kita dengar ketika bulan Ramadan akan datang, maka diundang orang untuk membaca doa. Oleh salah seorang ulama, oknum ulama membacakan doa. Ilahu ila ruh, kepada arwah fulan bin fulan. Ini tidak ada disyariatkan dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk mendoakan sesama kita, bukan kepada perorangan. Ini yang banyak terjadi. Kemudian banyak makan sebelum puasa. Seperti tradisi di negeri kita ini. Sampai dalam 1 hari 2 hari menjelang puasa, orang sibuk makan sebanyak-banyaknya. Agar apa? Dengan catatan setiap awal-awal Ramadan mereka tidak begitu lemah, akan tapi justru kejadian sebaliknya. Karena kita membiasakan banyak makan, akhirnya ketika Ramadan datang, maka kita sering terasa letih pada hari-hari pertama. Kemudian tradisi yang selanjutnya yang banyak terjadi di Indonesia ini pada umumnya, adanya mandi bersih atau mandi balimau di beberapa negeri ketika Ramadan itu datang. Islam tidak pernah mengajarkan kita ketika untuk melakukan ibadah dilakukan ritual-ritual seperti ini. Ini hanya tradisi yang sudah mendarah daging, kadangkala ini sudah dijadikan sebagai syariat. Hendaklah kita hati-hati. Kemudian yang selanjutnya yang mesti kita jauhi, adanya orang melakukan sedekah bumi atau sesajen yang diberikan kepada pohon-pohon, diletakkan di pohon-pohon atau di lautan atau di sungai-sungai. Maka ini perbuatan syirik yang tidak ada obatnya kecuali mereka bertobat kepada Allah Rabbul Jalalah. Kemudian ada istilah subuh keliling di bulan Ramadan, ada takbir keliling, ada Jumat keliling. Ini tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Apalagi maaf-maafan sebelum orang lain minta maaf, kita maafan. Ini tidak pernah disyariatkan. Tidak pernah ada syariat ketika Ramadan datang maka kita harus saling memaafkan. Tidak pernah ada syariat seperti ini. Dengan dasar hadis palsu yang pada dasarnya hadis itu tidak ada asal usulnya. Jadi ketika Ramadan sudah datang, beberapa hari Ramadan akan datang, maka mereka melakukan acara makan-makan. Mereka saling memaafkan. Ini tidak pernah ada hadisnya dan tidak ada usulnya. Jibril datang kepada Rasul, wahai Muhammad, abaikan puasa orang yang sebelumnya puasa, sebelumnya minta maaf kepada tetangga. Kemudian istri minta maaf kepada suami, anak minta maaf kepada orang tuanya. Ini tidak ada hadisnya. Jadi ini asli tradisi yang dibuat-buat oleh orang-orang sebelum kita, yang sampai kepada kita sudah dijadikan sebagai agama. Itu kajian yang selanjutnya. Tadi kita membahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Kemudian ada keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka sebaik-baiknya kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bisa kita sambung ketika kita dalam masjid, kemudian sesudah solat 5 waktu, itulah tradisi yang kita buat selama bulan Ramadan. Karena ini sangat mulia. Jadi jangan tradisi yang kita buat sebelum ini. Al-Quran
hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Contoh, Al-Quran digunakan untuk sumpah jabatan semata. Setelah itu Al-Quran tidak dibaca. Al-Quran digunakan untuk musabaqah tilawatil Quran semata. Al-Quran digunakan untuk ilmu ghaib. Al-Quran digunakan untuk hiasan dinding. Dibuat untuk menakut-nakuti kuntilanak. Ini digunakan Al-Quran sebelum ini. Justru sebaliknya, Al-Quran ini harus kita manfaatkan sesuai Allah firmankan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Maka kita baca Al-Quran, kita fahami artinya, kita fahamkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah sebaik kita. Kebetulan Ramadan ini datang kepada kita. Mari selaku orang-orang beriman, sebagai ibadah yang baik bagi kita, kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Cuma itulah sedikit kajian kita pada malam hari ini. Bermanfaat bagi pribadi dan kita hadir pada malam hari ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatul ajru insyaallah. Tidak membatalkan puasa. Salah dan misalnya. Mak minum. Salah itu untuk kok jangan masuk dalam tubuh seperti suntik, itu tidak boleh. Kalau untuk angin, anak apa? Impos tidak boleh. Nah, tersendiri ya. Ini ranah junub, ini ranah puasa. Itu kita bahas dulu. Puasa apa syarat puasa? Puasa apa? Menjaga makan dan minum, berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan untuk mendapatkan ridha Allah. Tak? Siang bulan Ramadan. Mana boleh? Jadi ketika melakukan hubungan suami istri, kemudian terlambat bangkit, maka puasa tidak batal. Tidak boleh solat kecuali mandi junub. Itu rumusnya itu. Jadi mandi junub untuk melakukan ibadah solat. Tidak ada istilah mandi junub untuk melanjutkan puasa situ. Puasa tetap jalan. Puasa sebenarnya. Jadi asal lambung ini bahasanya. Kalau dalam Islam itu sudah hadisnya sahih. Sumu tasihu. Puasa sehat. Ini dikatakan puasa itu sehat. Kita bukan tidak makan, cuma memindahkan waktu makan. Nah, yang kita rutin banyak makan, kita tahu jangan pagi, udah. Nah, pagi ulah kita makan, lebih banyak kepada makan siang, makan petang. Jadi waktu ini dipindah ke jadi waktu sebelum subuh. Nah, coba dites. Kalau ternyata ada mudarat ni, parah ke jadi, maka boleh dengan catatan dibayar fidyah. Kalau apa namanya penyakitnya akut, penyakitnya parah ni ya, pandai ni tidak makau. Tapi rata-rata ketika sidik ada terlampau keras dengan tidak penyakit itu, dengan puasa ada tambah penyakit sidik kita dengar secara. Tak. Tapi lantaran rasa takut berlebihan, tambah juga dah. Tak. Alah, enggak aku sidik makau. Jadi cara pandangnya ke makanan tadi, itu benarnya jadi. Pada dasarnya tidak. Ada seorang kata, sumu tasihu. Puasalah kamu, dengan puasa kamu akan sehat. Itu tidak boleh solat tidur sesudah subuh. Sini kita ini kebetulan kaya ni lah ada usia kamar. Kamar sudah merasa kita justru penyakit enggak ada. Sesudah subuh dia banyak zikir.
zikir pagi. Tak sampai ada tanya yang ada sunnah tidur istilahnya itu sesudah zuhur. Ini kita kaji tak? Untuk merubah itu tidak semudah itu. Inilah ilmu, butuhnya ilmu kita. Tradisi tidur sesudah subuh itu penyakit. Apalagi tidur pukul 10 siang. Banyak. Ini kebetulan kita pasal bagaimana cara? Kita berusaha untuk tidak. Kalau ternyata tertidur juga, tidak begitu lama anda tidur. Saya dekah bangkok. Terlena dengan tidur kita lagi. Ada sidik ke pasal bangkok pukul 11. Pasal apa kena ambil? Itu. Ini perlu. Memang itu rata-rata merata. Saya sudah subuh, anak anu tak ada, jenah anu tak ada. Sampai batin pukul berapa kita tidak? Kayak itu tak? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada di bulan Ramadan, tidak ada disyariatkan tidur sesudah subuh, zikir. Jadi ada ibadah sesudah subuh tidak boleh salat subuh, tidak ada salat sunnah sampai datang waktu syuruk. Kemudian ada salat duha, sudah tidak? Tidak boleh ada tidur. Dijaga nak tidur. Kalau nak tidur, diusahakan sesudah salat zuhur. Atau ada tidur. Sesudah salat asar pun tidak boleh tidur. Salat tahajud diganti dengan salat tarawih. Pada dasarnya itu disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu solat malam. Kalau di luar Ramadan namanya solat tahajud. Kalau dalam bulan Ramadan itu solat tarawih. Nah, jadi apa cara la kun ana maka pendapat yang lain ada nyata boleh lagi melakukan solat tahajud. Sebab solat kita awam ini sangat terbatas waktu tak? Kalau sembahyang tarawih kita sudah semisah pukul 6 sudah. Macam pukul 10 dah selesai kita. Kalau Nabi mulai solat tarawih itu mulai pertengahan malam dah. Solat malam. Hampir menjelang datangnya waktu subuh. Tak? Jadi kena ada luangan waktu, maka ada para ulama yang membolehkan solat tahajud. Tapi dengan catatan kalau kita sembahyang tarawih ke masjid, jangan langsung solat witir. Solat witir kita akhirkan pada akhir malam kalau tidak solat tahajud nanti. Jadi solat witir penutup dari solat-solat sunnah. Nah, okey. Solat witir dulu kan tarawih. Kalau itu tidak begitu melakukan solat witir. Terus pergi ke Baitur Rahman boleh tidak? Mana? Baitur Rahman. Sudah sampai tarawih kan boleh solat witir. Pas kian mulai kita ada mau sidik semua witir itu ditinggal. Yang lebih kuat tu solat witir penutup solat sunnah. Kadang-kadang ini dibandinglah gitu tak. Macam kita harus ikuti kita. Kalau kita ikuti dalam saf itu tak. Kalau dasarnya ya solat witir ya penutup solat sunnah. Makanya banyak olahan. Karena orang ngawai solat sunnah ngelang tak. Karena perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang lebih kuat lebih solat witir penutup solat sunnah. Pada dasarnya tidak dulu solat tahajud.